Perkenalkan, nama saya Miselia Natasha Sitorus dari kelas TPKA dengan NIM 2307014405. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal termodinamika terapan untuk memenuhi project based learning. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk soal yang pertama. Gas ideal yang awalnya pada suhu 600 K dan tekanan 10 bar mengalami siklus mekanis reversibel 4 langkah dalam sistem tertutup, yang dimana pada langkah 1 kedua tekanan menurun secara isotermal menjadi 3 bar, pada langkah 2 ketiga tekanan menurun pada volume konstan menjadi 2 bar, pada langkah 3 keempat volume menurun pada tekanan konstan, dan pada langkah 4 ke 1 gas kembali secara adiabatik ke keadaan awalnya. Nah, hal pertama yang harus kita buat untuk mengerjakan soal ini yaitu membuat grafik, yang dimana seperti yang kita ketahui pada soal, untuk proses 1-2 itu merupakan proses isotermal, karena pada proses isotermal itu mengalami perubahan volume dan juga perubahan tekanan secara bersamaan. Nah, selanjutnya itu proses 2-3, yang dimana pada proses 2-3 ini dinamakan dengan proses isokorik. Mengapa hal tersebut dinamakan proses isokorik? Karena pada proses isokorik itu memiliki tekanan yang berubah namun volume yang tetap. Selanjutnya itu proses 3-4, yang dimana proses 3-4 ini dinamakan proses isobarik, yang dimana proses isobarik ini memiliki volume yang berbeda dan tekanan yang tetap. Selanjutnya itu ya proses adiabatis pada proses 4-1. Nah, proses adiabatis ini juga hampir sama dengan proses isotermal, namun proses adiabatis ini lebih memiliki perubahan volume yang lebih jauh. Dari soal tersebut, dapat kita ketahui, hal yang pertama harus untuk kita cari yaitu temperatur ketiga, yang dimana menggunakan rumus P2 per T2 sama dengan P3 per T3. Dan didapatkan hasil untuk temperatur ketiga yaitu 400 Kelvin. Nah, selanjutnya kita butuh mencari temperatur keempatnya, yang dimana kita menggunakan rumus T4 sama dengan T1 dikali P1 per P4 pangkat 1 kurang gamma dibagi gamma. Nah, seperti yang kita ketahui, gamma belum diketahui pada soal, yang dimana kita harus mencari gamma terlebih dahulu dengan menggunakan rumus CP per CV. Nah, untuk gamma yang sudah kita cari, didapatkan hasil yaitu 1,4. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam rumus T4 dan didapatkan hasil untuk T4 yaitu 378,83 K. Setelah kita mengetahui temperatur ketiga dan juga temperatur keempat, kita perlu mencari untuk CP dan juga CV, yang dimana CP dan CV tersebut sudah diketahui pada soal yaitu 7/2R dan juga untuk CV 5/2R. Nah, untuk R yang digunakan yaitu 8,1345. Nah, di sini kita hanya perlu memasukkan nilai R-nya sehingga didapat CP yaitu 28,47 dan untuk nilai CV yaitu 20,33. Nah, setelah mengetahui temperatur ketiga dan juga temperatur keempatnya, kita dapat melanjutkannya untuk ke proses 1-2, yang dimana proses 1 ke 2 ini merupakan proses isotermal. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa nilai dari delta U dan delta H ini memiliki nilai yang sama, yaitu 0, dan nilai dari W dan juga nilai Q itu memiliki nilai yang sama. Maka di sini kita hanya perlu mencari nilai W, yang dimana nilai W ini dicari menggunakan rumus minus R dikali T dikali ln P2 per P1. Nah, untuk W pada proses 1-2 ini menghasilkan nilai yaitu 5376,23. Nah, selanjutnya kita dapat mencari untuk proses 2 ketiga, yang dimana proses 2 ketiga ini merupakan proses isokorik, karena pada proses isokorik itu memiliki volume yang tetap, sedangkan tekanan yang berubah. Nah, pada proses 2 ketiga ini seperti yang kita ketahui, nilai delta U memiliki nilai yang sama dengan delta Q, sedangkan untuk nilai W itu memiliki nilai 0. Nah, untuk hal yang perlu kita cari di sini, yang pertama yaitu adalah delta H, yang dimana delta H memiliki rumus yaitu CP dikali delta T, dan menghasilkan nilai minus 5694,15. Dan hal yang kedua yang perlu kita cari yaitu delta U, yang dimana rumus untuk delta U itu sama dengan CV dikali delta T, dan menghasilkan nilai sebesar minus 4067,25.
Selanjutnya kita dapat mencari untuk proses 3 ke 4, yang dimana proses 3 ke 4 ini merupakan proses isobarit, yang dimana memiliki volume yang berbeda dan juga tekanan yang tetap. Nah, pada proses isobarik ini seperti yang kita ketahui, delta H memiliki nilai yang sama dengan Q. Nah, hal yang pertama perlu kita cari yaitu delta H. Delta H memiliki rumus yaitu Cp dikali delta T dan menghasilkan nilai minus 602,72. Selanjutnya kita mencari untuk nilai delta U, yang dimana delta U ini memiliki rumus yaitu Cv dikali delta T, dan didapatkan untuk hasil dari delta U ini yaitu sebesar minus 430,49. Selanjutnya kita perlu mencari W, yang dimana rumus untuk W ini merupakan Q dikurang delta U, yang dimana didapatkan nilai untuk Q yaitu minus 172,23. Selanjutnya kita dapat mencari untuk proses 4 menuju 1, di mana proses ini merupakan proses adiabatis. Pada proses adiabatis, seperti yang kita ketahui, nilai Q itu sama dengan 0. Nah, hal yang perlu kita cari yaitu delta U, delta H, dan juga W. Untuk delta U, untuk rumusnya yaitu CV dikali delta T, dan menghasilkan nilai yaitu 4497,53, dan delta H yaitu CP dikali delta T dan menghasilkan nilai 6296,86, dan untuk W memiliki rumus Q dikurang delta U dan menghasilkan nilai yaitu minus 4497,53. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui semua berapa nilai semua proses dari 1 sampai 4, kita dapat mencari keseluruhan prosesnya dengan menjumlahkan semua proses yang sudah kita cari tadi. Nah, untuk nilai delta U didapatkan hasilnya itu 0, delta H itu sama dengan 0, sedangkan W itu 5206,47 dan Q yaitu 5273,51. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal kedua. Yang dimana soal kedua yaitu suatu gas ideal awalnya pada suhu 303,15 Kelvin dan untuk tekanannya yaitu 100 kPa yang mengalami perubahan siklus dalam sistem tertutup. Nah, dalam proses reversible mekanis, pertama-tama ia dikompresi secara adiabatik hingga 500 kPa. Kemudian didinginkan pada tekanan konstan 500 kPa hingga 303,15 Kelvin. Dan akhirnya diekspansi secara isotermal ke keadaan semula. Nah, siklus ini melintasi perubahan keadaan yang sama persis, tetapi setiap langkah bersifat irreversibel dengan efisiensi 80% dibandingkan dengan proses reversible mekanis yang terkait. Nah, untuk hal pertama yang perlu kita cari yaitu untuk membuat grafiknya. Yang dimana pada proses 1-2 ini merupakan proses adiabatis, proses 2-3 ini merupakan proses isobaris, dan proses 3-1 merupakan proses isotermal. Sehingga didapatkanlah grafik pada gambar tersebut. Nah, pada soal nomor 2 tersebut dapat kita ketahui hal yang perlu kita cari pertama yaitu untuk mencari temperatur kedua, yang dimana untuk mencari temperatur kedua kita menggunakan rumus T1 dikali P1 per P2 pangkat 1 kurang gamma dibagi gamma. Nah, di sini kita perlu mencari berapa nilai gamma terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai gamma yaitu menggunakan rumus CP dibagi CV dan didapatkan hasil dari gammanya yaitu 1,4. Lalu kita tinggal memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus yang ada pada slide. Nah, setelah kita mengetahui untuk nilai temperatur kedua, kita dapat melanjutkan untuk mencari nilai CP dan juga CV. Nah, CP dan juga CV tersebut sudah diketahui pada soal, yaitu untuk CP 7/2R dan juga CV 5/2R. Nah, di sini kita hanya perlu memasukkan nilai R, yang dimana saya memakai nilai R yaitu 8,314. Mengapa saya memakai nilai R tersebut? Karena nilai R ini merupakan nilai R untuk gas ideal. Dan dihasilkan untuk CP yaitu 29,09 dan untuk CV yaitu 20,78. Nah, selanjutnya kita dapat melanjutkan untuk mencari proses-proses dari 1 sampai ke 4. Selanjutnya dapat kita cari untuk proses 1 ke 2, yang dimana proses 1 ke 2 ini merupakan proses adiabatis. Nah, pada proses adiabatis, nilai dari Q itu sama dengan 0. Maka hal yang pertama perlu kita cari yaitu delta U. Delta U memiliki rumus CV dikali
delta T, yang dimana didapatkan hasil untuk proses 1-2 itu 3702,84. Selanjutnya kita dapat mencari untuk nilai delta H. Delta H ini memiliki rumus CP dikali delta T dan menghasilkan nilai sebesar 5183,98. Dan selanjutnya kita dapat mencari nilai W, yang dimana W sama dengan Q dikurang V, dan dapat nilai dari W yaitu minus 3702,84. Selanjutnya kita mencari untuk proses 2 ke 3. Nah, untuk proses 2 ke 3 ini merupakan proses isobaris. Nah, untuk proses isobaris ini kita ketahui bahwa nilai Q itu sama dengan delta H. Nah, maka dari itu kita perlu mencari nilai delta H dengan menggunakan rumus CP dikali delta T. Dan didapatkan nilai dari delta H yaitu minus 5242,18. Dan untuk nilai delta U, kita dapat menggunakan rumus CV dikali delta T. Yang dimana didapatkan hasil dari delta U sama dengan minus 3744,41. Dan untuk nilai W kita dapat mencari menggunakan rumus Q kurang delta U, dan didapatkan hasil yaitu minus 1492,77. Selanjutnya kita dapat mencari untuk proses 3 ke 1, yang dimana proses 3 ke 1 ini merupakan proses isotermal. Nah, seperti yang kita ketahui pada proses isotermal, nilai dari delta U dan delta H itu memiliki nilai yang sama yaitu 0. Nah, di sini kita hanya perlu mencari nilai dari W, yang dimana W itu memiliki nilai yang sama juga dengan Q. Dan untuk mencari nilai W, kita dapat menggunakan rumus minus R dikali T dikali ln P3 dibagi P1. Nah, didapatkan nilai W yaitu minus 4083,17. Nah, setelah kita mencari semua proses tersebut, kita dapat menghitung keseluruhan dari proses tersebut, yaitu keseluruhan dari nilai delta U, delta H, W, dan juga Q. Untuk keseluruhan dari delta U dan delta H itu memiliki nilai 0, untuk nilai W yaitu minus 9283,81, dan untuk Q yaitu minus 9325,35.